Polemik dugaan adanya sindikat mafia skincare lagi-lagi memasuki babak yang baru. Pasalnya, nama pengusaha skincare Sheila Saukia tiba-tiba saja menjadi perbincangan hangat di media sosial lantaran salah satu upaya hukum yang menyeretnya. Dan bukan tentang salah satu laporan yang dilayangkan Sheila, melainkan kasus dugaan persekusi yang dilayangkan oleh dokter detektif kepada dirinya. Ya, berdasarkan pernyataan Sunan Kalijaga yang tersebar di media sosial, laporan itu disebut-sebut sudah mulai berjalan. Sontak saja, isu ini seketika menggegerkan masyarakat. Bagaimana tidak, bila proses hukum ini berjalan terus, tidak menutup kemungkinan Sheila akan ditetapkan sebagai tersangka hingga ditahan oleh Polda Metro Jaya. Artinya, ia akan berada di satu tempat yang sama dengan salah satu seterunya, yakni Nikita Mirzani. Maksudnya apa sih kurang bukti? Udah jelas banget tuh buktinya lu. Kurang ini kan, kurang cuan kan, kurang duit kan. Mau berapa? Lebaran udah lewat, saling memaafkan juga udah. Dan laporan adoptif ini pun bulan April ini udah masuk bulan ketiga ya sejak kejadian persekusi kemarin. Lalu Polda Metro Jaya ini gimana laporan adoptif ini ke depannya? Dan statusnya saat itu apa? Apakah masih dalam tahap penyelidikan atau dalam tahap penyidikan? Kita ini orang awam loh ya, kita cuma tahu katanya seseorang itu dijadikan tersangka itu bila memenuhi unsur dua alat bukti, katanya seperti itu. Yang gue lihat kan rekaman CCTV ada yang paling penting. Terus saksi juga banyak ya. Terus apa lagi nih yang kurang? Gue bingung gitu. Apa kalau misalkan ini masih dalam tahap penyelidikan, masa harus lama itu? Lalu kalau sudah masuk dalam tahap penyidikan, apakah sudah ada status tersangka atau belum? Ya karena bukankah yang gue dengar ini laporan adoptif itu kan banyak ya, bukan hanya persekusi aja kan, pencemaran nama baik lah apalah. Itu setahu gue loh ya. Tapi ini gimana sih kelanjutannya? Kita di sini masyarakat tuh jangan jadi bingung ya, jadi serba salah gitu. Ini gimana sih gitu istilahnya? Karena semua udah lengkap semua, tapi kok kayak begini? Apa karena ancamannya kurang dari 5 tahun atau gimana? Kalau bisa sih tolong diberi penjelasan kepada kita semua supaya kita tuh tidak tanya-tanya terus gitu. Ya, jadi kita juga bisa lebih yakin, bisa lebih percaya kepada institusi Polri gitu, ngerti nggak dalam hal ini? Karena saya pribadi nih pernah mengalami pahit dalam kasus melaporkan seseorang tetapi dinyatakan SP3 padahal bukti semua udah lengkap. Nah jangan sampai apa yang aku alami ini jadi juga produktif, apalagi sekarangnya Polda loh. Polda kan pasti lebih jeli juga kan dalam hal mencari suatu bukti yang membuatnya menjadi terang benderang. Lalu apalagi saya pikir seperti itu. Tolonglah dengan statement-statement, dengan adanya keterangan dari Polda, baik buruknya itu setidaknya akan membuat kita masyarakat semakin percaya pada institusi Polri. Jangan sampai apa yang dituduhkan kepada pihak kepolisian oleh masyarakat saat ini bahwasanya ada amplopnya tebal apalah, itu benar-benar seolah-olah terjadi hanya karena laporan adoptif ini kayaknya mengambang sampai saat ini gitu loh. Kasihan adoptifnya sendiri, atau jangan-jangan apakah karena adoptif ini tuh dianggapnya ada dia sendiri menjadi status tersangka di kota lain atau gimana gitu. Kalau misalkan sampai adoptifnya sendiri amit-amit sampai ditahan gara-gara status tersangkanya di kota lain, lalu ini gimana nasib laporan adoptifnya? Apakah lepas gitu aja atau gimana gitu? Jangan-jangan ini permainan para mafia skincare di balik ini semua lagi seperti itu ya. Kita nggak tahu lah, cuman tolonglah Polda, kita semua netizen bukannya diam, tapi kita di sini memantau loh, kita sendiri mengawal permasalahan ini tuh. Karena apa? Karena banyak sekali korban-korban yang mungkin dari para mafia skincare yang menjual produk-produk overclaim. Tolong Polda dan Doktif sendiri, tolong bantu kami semua berikan informasi bagaimana kelanjutan laporan yang Doktif ajukan, laporan permasalahan yang Doktif laporkan kepada pihak Polda mengenai kasus persekusi yang Doktif alami ini gitu ya, supaya kita semua bukan hanya menjadi mengerti dengan apa permasalahan yang ada, tetapi kami juga menjadi yakin dengan pihak kepolisian bahwasanya pihak kepolisian ini benar-benar dapat bertindak adil dan tidak ada permainan-permainan di dalamnya juga. Dan kita sendiri semakin mengapresiasi Doktif dalam membela suatu hal yang benar gitu loh, seperti itu ya. Terima kasih buat Polda nih ya. Saya pikir tolonglah, saya ini memang bukan siapa-siapa, tetapi pasti banyak para netizen juga di luar sana yang setuju dengan omongan saya ini, yang mungkin bertanya-tanya dan mungkin mereka tidak berani speak up, tapi mereka sendiri menjadi ragu terhadap institusi kepolisian, apalagi ini tingkatnya
Polda lagi, bukan Polres lagi, bukan Polsek lagi. Tolong ya, supaya kita sendiri semakin yakin dengan pihak kepolisian, bahwasanya pihak kepolisian itu lebih lebih bijaksana, lebih adil, dan benar-benar bisa membela mana yang benar. Dan untuk Badan POM sendiri, sampai detik ini kok gue lihat aneh ya, kok diam-diam aja gitu. Ini gimana sih sebenarnya ya? Oke? Sheila Saukia panik karena fakta disangka hoax. Atau jangan-jangan emang maunya nggak ada yang tahu? Crazy Rich Aceh ini lagi-lagi viral. Tapi kali ini bukan karena liburan ke Paris, melainkan karena fakta-fakta masa lalu ikut liburan ke feed orang banyak. Pasalnya, akun Radar Selebriti membongkar track record yang agak nggak glowing. Dari overklaim produk, minta maaf setengah hati, sampai drama memfasilitasi umroh transgender lewat SS Travel, semuanya dibungkus rapi sebagai fitnah dan hoax versi Sheila. Padahal ya, itu semua udah sempat muncul di permukaan. Jadi hoaxnya di mana nih Kak Shell? Apa sekarang fakta itu cuma valid kalau dikeluarkan sendiri, diedit sendiri, dan diunggah pakai filter Paris? Netizen pun bersuara. Yang panik biasanya yang ngerasa, yang benar biasanya santai. Di era digital, ngelak itu makin susah. Karena internet nggak punya tombol hapus dosa. Jadi jangan panik waktu fakta datang, paniklah kalau kamera nyala tapi akal sehatnya mati. Teruntuk ulat bulu, ulat gak berbulu, ulat berbisa, ulat menjerit, ulat flexing, ulat pelupa. Gak usah sosok ngomongin buzzer deh. Kan Anda bos buzzernya. Udah terbukti jelas siapa bos buzzernya. Masih ngomongin orang lain sebagai bos buzzer. Ayo, ingat, antukkan kepala ke tembok. Ya, biar teringat. Lantaran siapa yang sebenarnya menjadi bos buzzer. Stay tune, stay tune, stay. Kenapa sih harus mengatakan bopeng dan dopeng? Bopeng. Emangnya kulit kalian itu udah bagus dan sempurna sekali? Apakah kulit wajah kalian itu sudah mulus tanpa ada pori-pori? Minimal, kalau mengatain orang, ngaca dulu di cermin. Muka gue udah bagus gak ya? Muka gue udah mulus gak ya? Muka gue ini udah sehat gak ya? Ini muka masih kayak sambal lado, udah ngatain muka orang bopeng lah, inilah, itulah. Dan yang dikatain ini, ya, dia itu bopengan ataupun apalah, itu karena jasa menolong orang pada saat pandemi. Hargain itu, tolong.